Bagaimana Bapak Ibu, tadi pagi sudah bisa bangun dengan fresh kira-kira? Gini ceritanya, kalau yang hobi begadang itu enggak masalah, tapi kalau yang enggak hobi begadang pasti pagi pasti masalah. Karena apa? Biasanya kan enggak pernah tidur, biasa tidur sore, tidur larut malam kan biasa pagi pasti enggak enak. Karena itu kalau mau tadi buat sal manis ya. Besok kalau ada acara atau badan kurang enak, buat sal manis tadi. Jadi kenapa dari sore sudah dikasih sal manis supaya pagi ini tidak masuk angin. Kalau Bapak Ibu tidak biasa melekan, terus habis itu diajak melekan, kalau tidak saya kasih jamu, pagi ini pasti masuk angin. Karena itu kita siapi dulu jamunya. Gampang, buat sendiri aja, kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Gitu. Oke, sebelum kita ke sesi pertanyaan, saya akan lanjutkan ke materi. Bapak Ibu, kalau di dunia pertanian, nanti kan Bapak Ibu sudah bisa membuat pupuk. Kita akan ke modernnya dengan cara sistem pengairan aja dulu. Kita tidak perlu alat yang hebat-hebat, tapi kita akan ke sistem irigasinya supaya air cukup. Kemudian yang kedua, makanan bagi tanaman terpenuhi dengan optimal. Kalau di dunia pertanian, oke, clear. Sekarang kita masuk di dunia peternakan. Nah, ke depan Bapak Ibu, kemarin sudah saya singgung sedikit, yang harus kita rubah adalah pakan. Kalau Bapak Ibu mau membuat pakan bentuk konsentrat, itu memang paling praktis. Kenapa kok paling praktis? Karena pemberiannya dia dalam bentuk butiran. Tetapi, ada tetapi juga. Kalau kita membuat ke situ, ada kerugian-kerugian yang kita alami. Kalau namanya konsentrat berarti bentuknya pasti kering, betul tidak? Kalau kering, ada beberapa mikroba yang dia pasti mati. Karena dia tidak bisa hidup terlalu lama di udara terbuka. Nah, yang kita mau, kita akan membuat peternakan organik dengan pakan yang optimal, tapi dengan yang bentuk sehat. Bagaimana caranya? Kita buat pakan dalam bentuk pasta. Kemarin kan sudah coba ya, buat pakan untuk ayam ya, bentuknya kan mamel, tahu mamel ya? Setengah kering, setengah basah. Nah, cara kita memberikan pakannya kalau dalam bentuk kondisi yang setengah kering, setengah basah, itu juga ada kendala. Kalau pakai tangan, kalau ayamnya cuma 1000, enggak masalah Bapak Ibu. Kalau ayamnya induknya sudah 1000, berarti populasi setiap bulan bisa keluar paling tidak 5000 ke atas. Bapak Ibu pasti kendala. Kendalanya di mana? Begini ceritanya. Setiap peternakan itu makannya tidak bisa diganti, jamnya tetap. Nah, karena itu mulai hari ini ke depan, Bapak Ibu mulai belajar membuat pasta, makanan ternak yang bisa disimpan dalam bentuk lama, yang tetap nutrisinya bagus, pemberiannya bisa efektif. Jadi yang bentuk kemarin kan masih terlalu padat, kita bentuk pasta. Tujuannya apa? Ke depan Bapak Ibu bisa beli pompa yang memang untuk pasta. Jadi pompa model skru namanya. Jadi pemberian pakannya kan sudah modern nih. Kalau kandang Bapak Ibu pertama kan tradisional kan seperti ini. Tempat pakannya mungkin kan masih satu-satu gitu ya, per kandang. Tapi ke depan pasti kendala. Kendala kita adalah yang pertama, tenaga kerja hari ini katanya orang banyak yang nganggur Bapak Ibu, tetapi di sektor pertanian itu susahnya minta ampun. Lah mau tidak mau di era 4.0 ini kita harus ke modern. Jadi yang kita rubah pakannya. Pakan ini kalau kita pakai skru yang konsentrat, yang butiran mudah, alatnya sudah ada. Lah kalau kita pakai skru yang untuk yang basah, memang kita akan rancang jadi begini. Mungkin insya Allah 2-3 bulan lagi baru saya akan tampilkan videonya ya. Tapi ini saya ceritai dulu. Jadi kandang kita Bapak Ibu, kalau yang tradisional kan begini. Yang modern kandang kita tingkatnya tingkat 4.
Tingginya 2 meter, kita double 2, berarti tinggi total 4 meter. Kandang ini. Untuk ayam kampung. Alasnya tidak perlu ganti, karena dia konsep liter. Terus yang kedua, makannya kan semua di luar seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu saya kasih gambaran aja. Di sini ada mesin seperti ini. Tahu mesinnya gilingan daging? Murah atau mahal? Murah. Jadi itu yang kita pakai, jadi bahannya di atas, di masing-masing ini ada skrunya dari gilingan daging. Kan yang penting mendorong keluar. Nah, nanti alatnya tinggal didorong aja, sudah kasih makannya secara otomatis. Nah, kalau sudah pinter lagi, kasih dinamo, jalan sendiri, pakai handphone. Punya gambaran kira-kira seperti ini? Jadi yang harus disiapkan adalah bentuk pakan yang berbentuk pasta. Apa kelebihannya? Begini ceritanya. Ternak itu Bapak Ibu kepengen ternak itu gemuk atau ternak itu ramping? Pasti ya, kepengen gemuk ya. Oke. Kalau kepengen ternak itu gemuk, menurut Bapak Ibu, pernah makan beras? Nasi. Nasi berasal dari apa? Apa bedanya nasi dan beras? Kira-kira, kalau kita makan beras mentah, kotoran kita masih keluar beras atau tidak? Nah, ini ceritanya di sini. Sekarang kita bicara tentang penguraian. Jadi, ini tidak enak Bapak Ibu, ternak itu sebenarnya kalau kepengen cepat gemuk, pakanannya harus masak. Ada 2 cara pemasakan. Yang pertama, direbus atau dikukus, dipanaskan. Yang kedua, tapi ini harus bentuk biji, disemai, dikecambahkan. Kenapa kok disemai? Ini juga sama dengan pemasakan. Pernah tahu bibit? Bibit kalau kena air, sebelum dia tumbuh suhunya panas atau dingin? Pasti panas, hangat. Dan ketika dia di kondisi hangat, baru dia bisa berkembang. Nah, ada kelebihan yang utama. Ketika kita buat model disemai, jadi dia dibuat bengkak, betul ya, mengembangkan, menyerap air. Nah, di sini semua unsur itu tertinggi. Paham maksud saya? Hormon pertumbuhan tertinggi, protein tertinggi, semua dalam kondisi tertinggi. Sebelum dia pecah, baru Bapak Ibu giling. Itu pemasakan dengan cara disemai. Kalau yang direbus, ini berarti sudah pecah. Jagung sudah dipecah, singkong sudah matang gitu ya. Tapi kalau kondisi ini berarti dalam bentuk masih utuh. Kalau dia tidak utuh, dia tidak akan bisa disemai. Nah, apa kelebihannya? Kalau kita masuk di dalam your food is your medicine, pernah dengar pengobatan Cina, Vietnam, yang mereka makan telur yang mau menetas ada? Pernah ya? Kenapa mereka makan telur yang mau menetas? Semua tertinggi. Ini kan telur, betul kan? Cuman ditambah plus 21 hari kan jadi sudah mau menetas ayam. Ketika usia 19 hari kan dia sudah lengkap. Tapi kan sama-sama telur kan? Kita tambahkan sesuatu enggak di sini? Apa yang membuat dia berbeda? Yang membuat berbeda kan cuma waktu. Waktu aja berbeda.
Artinya apa? Di sini kan sudah ada sperma. Dia hidup. Ketika dia sudah hidup, dia menjadi janin lah, anggap aja. Embrio. Embrio kalau sudah mau netas, sudah mau jadi bakal anak. Nah, kondisi terbagus. Minta maaf, ini saya minta maaf. Ini sudah level tertingginya di dalam dunia peternakan, pengobatan, dan semuanya. Dalam kondisi ini semua lengkap. Ini yang kita pakai untuk pakan. Kalau mau buat nutrisi, dari sini. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak saya mau buat obat paling hebat untuk ayam. Ya gampang. Ambil embrionya ayam. Paham di sini? Caranya bagaimana? Tinggal ini ditambah dengan air kelapa. Nah, kalau untuk pupuk sama, konsepnya jadikan nutrisi. Apa kelebihannya? Ini saya tunjukkan kelebihannya. Ketika ini kita semprotkan ke tanaman Bapak Ibu. Jadi ini kita lompat ke teknologi, ke masa kuantum ya. Katanya sebentar lagi kita akan masuk dunia maya ya. Dunia yang tidak jelas ini. Kalau di sini akan terjadi lompatan-lompatan yang kita tidak akan tahu. Dan inilah strategi ke depan untuk menyiapkan makanan menjadi obat. Jadi nanti Bapak Ibu seperti misal ngasih makan jagung, jangan digiling dulu. Jagungnya direndam dulu, setelah direndam baru disimpan 2-3 hari, dia tuh 3 hari kan mengembang kan, baru digiling. Atau kalau seandainya mau, setelah itu baru disiram air panas, baru diberikan ke ayam. Nah, mumpung Bapak Ibu masih baru, saya minta tolong. Kalau pelihara ayam 10, praktekkan ini. Anggap aja, pernah dengar di YouTube saya kan, anggap aja 10 ekor ayam itu keluarga baru kita, betul enggak? Kasih jatah berapa satu porsi apa yang kita makan, betul? 10 ekor itu sebenarnya dikasih satu porsi apa yang kita makan cukup. Jadi kalau satu hari kita makan 3 kali, ayamnya ikut makan sehari 3 kali. 10 ekor ayam itu sama dengan 1 orang dalam keluarga baru kita. Itu tujuannya. Dan Bapak Ibu akan ketemu ayam itu pertumbuhannya luar biasa. FCR bisa ketemu cuma 2 Bapak Ibu. Kalau biasa saya ngajar FCR-nya berapa? 4. Tapi kalau ini nanti bisa ketemu FCR 2. Asalkan harus masak. Terus yang kedua kita makan ini kan lengkap kan? Bapak Ibu kan tidak pernah makan nasi saja kan? Ada nasi, ada sambal, ada kecap, ada tahu, ada tempe. Kasih sedikit-sedikit untuk ternak kita. Dan itu komposisi yang terbaik. Kalau bentuk besar, nanti model kayak gini, saya yakin lah ini Bapak Ibu yang datang kan bukan petani biasa, sudah kapasitasnya sebagai pengusaha. Saya betul-betul berdoa punya induk 1.000 per orang. 1.000 itu berarti per bulan paling sedikit ya bisa 5.000 lah tiap bulan. 5.000 ekor. Sekali tiap bulan produksi untuk panen daging. 5.000 kan lumayan tuh Bapak Ibu, 5.000 kali 40 kan berapa itu, 200 kan lumayan. Iya. Oh iya Pak, biasa, 5.000 itu biasa. Ada petani kita dari Lombok, ini enggak, katanya ikut, tapi ternyata bukan dia saya pikir. Kalau dia ikut saya suruh testimoni. Dia enggak pernah ikut pelatihan, dia mulai buat ternak ayam itu mulai tahun 2018. Induknya dia sekarang sudah 1.000. Dan sekarang dia mau nambah induk sampai 5.000 katanya kemarin. Karena untuk melayani ayam taliwang. Ayam taliwang kan umurnya cuma 2 bulan Bapak Ibu. Ayam kecil-kecil. Nah saya yakin ini potensi yang harus Bapak Ibu kerjakan. Tapi jangan terlalu besar ya. Nanti mesin tetas biar diturunkan, nanti Bapak Ibu belajar.
Dari 10 ekor induk ayam saja Bapak Ibu, sebentar sebelum ke ayam lagi, pakannya jelas atau belum kira-kira? Proses menjadi pasta. Baik. Yang membuat dia jadi pasta kan berarti ada bahannya dulu ya. Bahan untuk pakan ternak unggas. Ternak unggas ya. Ternak unggas itu ayam, bebek, mentok. Nah itu ya. Itu yang paling penting ada 3 unsur. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, kemudian yang ketiga serat. Ini vitamin mineral. Oke, ini yang paling penting. Nah. Karbohidrat, kalau untuk bebek, untuk entok, karena dia pencernaannya langsung, tahu ya perbedaannya entok dan bebek dan ayam tahu kira-kira? Lihat dari apanya? Paruhnya beda, kakinya beda. Kakinya ayam berbentuk jari, oke? Kakinya bebek berbentuk selaput. Nah, mulutnya juga beda. Itu berarti menunjukkan yang dimakan sebenarnya berbeda. Tapi komposisinya mirip-mirip enggak apa-apa. Nah, kalau Bapak Ibu punya karbohidrat, sumber karbohidrat itu kan bisa jagung, bisa dedak, bisa singkong. Kalau protein itu bisa jagung, kalau tempat kami saya senang azola, atau kalau enggak gitu krokot. Terus kalau serat ini dari sayur, dari krokot dan azola juga bisa. Vitamin mineral kalau dari azola dan krokot sudah cukup. Nah pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa membuat pakan harus harga maksimal di 1.300? Itu mentok maksimal. Harusnya per kilo enggak boleh lebih dari 1.300. Syukur-syukur bisa buat harga 1.000 maksimal. Kenapa kok harus saya katakan ini penting Bapak Ibu? Contoh, seandainya FCR kita itu adalah 4. Kalau 1.300 ini kan cuma ketemu anggap aja 5.200. Ditambah bibit harga anggap aja 7.000. Berarti 12.000. Kalau 1 kilo berarti harganya sekitar 30.000. Ini masih ada 18.000, masih cukup untuk biaya operasional. Tetapi kalau harga pakannya 5.000, sekarang kan jatuhnya pakan 5.000 paling murah. Betul ya? Kali 4 ketemu berapa? Ditambah bibit 7.000, berarti 27.000. Harga jual 30.000, untung 3.000 dengan catatan tidak boleh mati. Operasional belum. Masuk enggak kira-kira? Ada orang, Pak saya kasih konsentrat, ya jebol lagi. Pasti bangkrut. Karena itu yang paling penting buat harga pakan 1.300. Tujuan yang kedua, ketika buat pakan 1.300 itu bahannya apa Pak? Azola bisa gratis. Krokot air bisa gratis. Seandainya harga dedak sekarang ini cukup mahal ya, masih sekitar 4.000, 5.000 ya, kita buat 5.000 ya. Gimana Pak? 6.500. Wah masa Pak? Dedak halus? Enggak lah, harusnya maksimal 5.000 lah. Mungkin pas tertingginya. Kalau harga dedak 6.500 lebih baik beli gabah Pak. Sudah beli gabah tabur saja, kasihkan makan saja. Sudah dapat dedak dan dapat berasnya. Beras padi hari ini 5.500. Oke, kita estimate dedak harga 5.000, kita tambah dengan azola yang gratis. Ini aja masih ketemu angka berapa Bapak Ibu? 2.500. Masih 50-50 itu masih ketemu di angka 2.500. Nah, kalau kepingin harga lebih murah mari lagi ya jangan dedak aja, bisa singkong. Karbohidrat tidak boleh diganggu Pak, ini tetap wajib. Jadi jangan sampai beri pakan ayam, krokot sama azola saja, jangan. Sistemnya kacau, karena itu makan biji-bijian.
Biji-bijian itu terbagus memang dedak jagung. Nah, tapi kalau masih harga 5.000, kita ketemu di angka 2.500. Masih untung? Masih. Tapi masih terlalu berat. Terus bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara ini. Kalau ada limbah rumah tangga masih mending. Tapi percayalah, limbah rumah tangga itu hanya cukup untuk maksimal 50-100 ekor. Kecuali yang punya pondok pesantren, yang punya rumah makan, itu lain cerita. Jadi banyak orang komentar, Pak saya gunakan limbah, semampu-mampunya rumah tangga ngasih makan ayam maksimal 10. Kecuali yang kemarin saya ajarkan, cari limbahnya 1 RW atau 1 RT itu beda. Nah, kayak di lapas kemarin, lapas juga banyak limbah, itu lain cerita lagi. Nah, tapi kalau dengan konsep ini, kita harus tekan lagi biaya. Dengan cara apa? Kenapa kita ngotot untuk bisa tanam jagung sendiri? Ini alasannya. Nah, Bapak Ibu, kalau jagung, saran saya adalah jagung Madura. Tahu jagung Madura ya? Pernah tahu betul jagung Madura asli? Kalau jalan-jalan ke Madura jagungnya itu cuma tinggi segini. Paling tinggi dari bunga itu cuma 1 meter, 1,20 meter gitu aja. Batangnya paling besar sejempol. Nah, buahnya paling banyak 150 biji. Ya ini paling banyak sudah. Rata-rata di 120 biji. Tahu bedanya jagung Madura dengan jagung hibrida? Hibrida besar atau kecil? Besar. Hibrida 1 kilo menghasilkan 600 kilo. 1 kilo bibit menghasilkan 600. Itu jagung hibrida. Jagung lokal 1 biji menghasilkan cuma 150 biji atau 1 kilo menghasilkan 150 kilo. Banyak atau sedikit bedanya? Ini saya tunjukkan strategi main benih. 1 kilo cuma 150, buahnya kan kecil. Tapi kalau ini batangnya besar. Kalau batangnya besar sama batangnya kecil, jarak tanamnya kita kira-kira mempengaruhi atau tidak? Pasti atau tidak? Pasti. Nah, perbedaannya berapa ini? 1 banding berapa? 150 dengan 600? 1 banding 4. Bapak Ibu, kita seringkali tergoda, kepengin cari yang besar-besar. Kita tidak pernah menganalisa di mana kerugian kita. Sekarang kita bilang harga. Harganya benih untuk hibrida mahal atau murah? Paling murah anggap aja 80.000. Sampai 100 sekian. Betul? Harga benih kalau Madura berapa? Paling mahal 8.000 sampai 10.000. Perbedaannya berapa? 1 banding berapa? 1 banding 8 atau 1 banding 10. Oke. Sekarang kita kruskan. Kalau saya kepingin tanam jagung lokal dengan hasil yang sama dengan jagung hibrida, berarti apa yang saya tambah di sini? Populasi. Populasi tanaman. Ini saya tunjukkan konsepnya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengerti ketika kita nanti Bapak Ibu praktek menjelaskan itu bukan lagi disebut ngawurisasi. Kalau saya ditanya orang ilmunya dari mana, kalau saya ditanya orang biasa saya jawab ngawurisasi. Terus ngawur gitu. Padahal tidak pernah ngawur saya sebenarnya, semua ada teorinya. Karena Bapak Ibu sekolah di sini saya tunjukkan bahasa sekolahnya. Kalau saya ketemu petani gimana caranya ngawur pokoknya gitu saya. Tapi sebenarnya tidak ada yang ngawur Bapak Ibu. Populasinya harus ditingkatkan.
Kalau biasanya 1 hektar itu jarak tanamnya kan rata-rata 70 kali 40 kalau yang cara hibrida. Berarti 1 hektar ketemu populasi berapa? Gini caranya ngitung, gini caranya. Berapa? Bukan. 1 hektar ketemu berapa ribu tanaman? 10.000 dibagi 0,7 kali ini, 0,28. Ketemu berapa Bapak Ibu? Tolong, 10.000 dibagi 0,28. Berapa Pak? Pakai kalkulator boleh. Biar saya tidak diprotes orang. Di YouTube saya diprotes orang salah ngitung terus katanya. 40.000. Baik. Enggak lah, lebih Pak. 40.000 tidak sampai ini. 30 berapa ribu? Berapa? 35.000. Oke. Kalau ini 30 baru 30. Nah, ini 35.000. Oke ya. Nah, 35.000 populasinya. Kalau saya butuh 4 kali dari lokal, berarti saya lokal harus tanam berapa? 105.000. Jarak tanam berapa yang harus kita pakai untuk menanam supaya ketemu angka 105.000? Mulai tahun 2008, sebenarnya teori ini sudah saya ajarkan. Jadi cara tanamnya kemarin. 1 meter ya, 1 meter kalau dibagi 15 ketemu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang ya. 7. Terus yang sebelah sini kita tanam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti total ketemu tanaman berapa? 13. Kalau dikalikan 10.000 ketemu berapa? Masuk enggak populasinya? Masuk. Sekarang benih. Kita kan butuh 105. Betul ya? Dengan jarak tanam yang kita ajarkan seperti ini, populasi kita berapa? 130. Sudah masuk, berarti sudah lebih kan? Betul. Sekarang kita masalah benih. Kalau dalam populasinya 35.000 Bapak Ibu, benih yang dibutuhkan dibagi 2.000 lah. Ketemu berapa? 17 kilo. Ini hibrida. Kalau lokal, karena kita butuh 130, kita bagi dengan 2.000. Ketemu berapa? 65 kilo. 65 kilo dikalikan dengan harga yang paling mahal, 10.000. Ketemu berapa? 17 kilo dikalikan dengan harga terpaling murah 80.000, ketemu berapa? 1,3 juta, betul ya? Selisih atau tidak? Ada kekurangan lain. Kalau Bapak Ibu membuat hibrida bisa atau tidak? Tidak bisa. Kita harus beli. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat yang komposit, yang lokal, harus beli atau tidak? Tidak. Tinggal dituakan. Ayo kita berubah di dalam kemandirian benih. Kita seringkali dibohongi Bapak Ibu. Harus tanam benih hibrida supaya apa? Menghasilkan 8 ton per hektar, betul? Masalahnya satu. Kita menghasilkan 8 ton harus beli benih sebanyak ini Bapak Ibu. Terus yang kedua, kita harus tergantung beli benih seolah-olah benih itu tidak bisa buat sendiri. Ini pembodohan yang paling bodoh. Jagung lokal seringkali disalahkan. Jangan produksi jagung lokal. Lah, tanam jagung lokal jarak tanamnya sama dengan jagung hibrida. Ya pasti bumi langit perbedaannya, betul atau tidak? Lah kalau kepengen hasilnya sama berarti populasinya harus ditambah. Kan cuma itu aja yang harus kita lakukan. Paham di sini ya kira-kira? Saya minta tolong Bapak Ibu, ayo kita sadarkan saudara-saudara kita yang lain. Tolong dikasih contoh. Kalau kita tidak bisa mandiri benih,
kita juga pasti akan tergantung. Saya tanya jujur, Bapak Ibu, jawab. Pakai jagung yang mahal masih terkena bule enggak? Banyak, tempat saya banyak. Ada yang protes enggak ke pabriknya? Enggak berani, karena enggak tahu protes ke siapa. Betul atau tidak? Jagung lokal Bapak Ibu, percayalah, lebih tahan penyakit. Saya minta tolong, ayo kita buktikan teori ini. Saya kasih janji angin. Saya kasih janji angin itu angin surga. Ini janji ya. Tapi Bapak Ibu kalau mau melakukan alhamdulillah. Kalau tidak mau melakukan tidak apa-apa. Jadi teori ini saya ambil dari teorinya yang punya Ford. Yang punya mobil Ford. Apa namanya perusahaannya itu? United Motor ya, kalau tidak salah. General Motor ya, GM, oke, General Motor. Dia membuat konsep benih tapi untuk gandum, tapi saya membuat konsep benih untuk jagung. Tadi teorinya, 1 kilo jagung menghasilkan 100 biji. Berarti nanam 1 jadi 100 kali, oke? Ini rumusnya. Kalau menurut hitungan tadi banyak atau sedikit, 1:100? Pernah tahu jagung? 1 tongkol itu coba hitung nanti di rumah. Jagung paling jelek sekali. Itu isinya itu bisa 100 lebih. Bisa 200. Nah, saya buat paling rendah 1:100. Ini yang muda-muda. Saya minta tolong. Kalau kepengen jadi bupati, kalau kepengen jadi kepala desa gitu ya, modali jagung 1 kilo. Harga 10.000. Serius sekali. 1 jadi 100. Minta tolong, ketika tanam jagung, ada yang tinggi, ada yang pendek, betul? Yang tinggi-tinggi tuakan. Yang bagus-bagus ambil. Untuk apa? Untuk bibit. Biarkan kawin lokal, karena dia satu komunitas. Anggaplah yang kita dapat ini 10%. Berarti kita tanam pertama Bapak Ibu, kita ambil 10%, jadi tanam kedua 10 kilo. Seandainya, yang saya kasih contoh Lamongan lah. Lamongan setahun panen sekali ya. Bisa 2-3 kali, ya, jangan 2-3 kali lah, 2 kali ya, oke ya, deal 2 kali. Setahun 2 kali banyak atau sedikit? Biasa, betul ya? Saya anggap setahun 2 kali. Jadi habis tanam pertama modal 1 kilo benih mas. Tanam berikutnya ambil 10 kilo dari benih yang hasilkan tadi. Yang lainnya buat pakan ayam. Kalau 10 menghasilkan berapa Bapak Ibu? 1 ton. Ambil lagi yang terbagus lagi benihnya. Pohonnya yang tinggi-tinggi lagi. 100. Berarti bisa panen berapa? 10 ton. Ambil lagi yang terbagus 10% lagi. Berapa? Ya, 100 ton, betul ya? Yang kelima, ambil lagi seandainya tanahnya masih cukup. Satu desa ini mungkin sudah ditanami. Diajak mitra, diajak kerjasama. Seratus ton itu full satu desa tanam jagung. Saya minta tolong. Ini sepele. Seandainya setahun 2 kali, berarti berapa tahun? Indonesia tidak sembada itu, menurut saya itu parah. Hanya butuh 3 tahun Indonesia ini kelimpahan namanya jagung. Betul atau tidak? Yang muda-muda jadi penggerak. Efeknya apa kalau program ini jadi? Jagung murah.
Pasti atau tidak kira-kira? Pasti. Kalau jagung murah jangan takut. Pupuk kan sudah bisa buat sendiri. Nanti konsepnya sudah jangan lagi konsep yang lain. Sawah palsu kita buat. Biaya lebih murah. Ke depan Bapak Ibu semua harga pertanian percayalah murah. Kita mahal ini harga krisis-krisis ini aja. Setelah semua stabil akan murah semuanya. Berlomba murah-murahan harga. Kalau sudah murah apa yang harus kita lakukan? Pasti ekspor. Karena apa? Jagung ini pengaruhnya ke pakan. Pakan ini pengaruhnya ke ternak. Ternak ini pengaruhnya ke makanan. Jadi kalau sumbernya sudah murah, yang lain pasti murah. Dan itulah kekuatan kita. Kenapa saya sebut kekuatan kita? Tanah kita ini luar biasa Bapak Ibu. Subur, luas. Ayo siapa yang mau jadi bupati dari petani? Begini loh, saya kepengen punya cita-cita. Saya kepengen punya cita-cita jadi bupati dari petani itu begini loh. Kalau jadi bupati dari pengusaha, dari partai politik itu biasa. Hasilnya cuma ngomong saja. Betul atau tidak? Omdo, ngomong doang. Tetapi kalau Bapak Ibu berangkat dari petani, saya jamin 100% yang dipikir bagaimana pertanian bisa, rakyatnya bisa sejahtera. Saya minta tolong. Ini teori mudah atau susah? Pak, hitungannya mudah, Pak. Kalau Bapak Ibu ini pakai modal besar, saya tidak maksa Bapak Ibu praktek. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau praktek dengan modal cuma 10.000, terlalu. Betul atau tidak? Modalnya hanya 1 kilo saja. General Motor Bapak Ibu, betul. Dia cuma modal 1 kilo gandum dan bisa membangun pabrik motor itu, pabrik mobil itu. Setelah dia bangkrut, dia buat konsep ini dari gandum. Dan kita kan tidak perlu bangkrut dulu kan. Cuma 1 kilo jagung minta saja tetangga boleh kok nanti kok. Nanti di grup ada mungkin yang teman-teman dari Madura atau hubungi Pak Bambang itu ada Panglima Petani Madura katanya, ada Pak Ustadz di sana, ada Pak Kiai di sana. Saya minta tolong dipraktekkan. Boleh, mari. Saya sempat praktekkan dengan saya menyewa 15 aron, 1.500. Nah di sana untuk 5 tahun saya bayar itu hampir 5 juta. Iya. Untuk 5 tahun. Nah setelah itu komposnya sama nggak mau bagus ini. Oke. Nah, itu yang menjadi kendala saya di Baik, begini. Kalau untuk tanam jagung Bapak Ibu, percayalah, jagung itu modalnya sebenarnya besar. Tetapi Bapak Ibu kesini kan sudah belajar pupuk nih. Pupuk ini kan tidak bisa jual Bapak Ibu. Jangan pikir Bapak Ibu membuat pupuk terus gampang jual loh. Buat pupuk itu tidak gampang jualnya. Setelah buat pupuk, Bapak Ibu harus punya namanya kebun percobaan. Setelah kebun percobaan, cara terbaik menjual itu apa? Bermitra. Percayalah hari-hari ini ke depan Bapak Ibu, petani kehabisan uang. Tanah-tanah tidak akan digarap. 2-3 kali petani gagal panen, habis uangnya. Percayalah, pemerintah sudah memberikan usulan namanya KUR tahap 2, tanpa anggunan lagi.
Tetapi pertanyaan kembali lagi, apakah bertani itu pasti berhasil? Belum tentu. Kalau uangnya ada uang pinjaman, petani kita masalahnya kan begini. Dapat kur, tanahnya 1 hektar, dapat kur 25 juta lagi. Yang 10 jutanya dipakai lain-lain Bapak Ibu. Akhirnya pertanian juga tidak digarap lagi. Betul atau tidak? Nah, ini saya minta tolong ke Bapak Ibu. Setelah bisa produksi pupuk, setelah bisa praktek tanam, saya minta tolong bantu mereka. Bantu para petani tetangganya Bapak Ibu dengan cara yang saya sebut pertanian syariah. Apa sih yang dibutuhkan petani? Bibit, betul? Apa sih yang dibutuhkan petani? Pupuk. Apa sih yang dibutuhkan petani? Pasar. 3 ini yang dibutuhkan para petani. Seandainya buat perjanjian begini, petani sudah punya tanah kan? Lahannya luas atau kecil sih tanah kita, petani kita? Rata-rata ada yang luas, ada yang kecil. Tapi rata-rata kecil, cuma 2.000 rata-rata per orang itu. 1.500 sampai 2.000 meter persegi. Mereka ini mau nggarap tanah, enggak punya biaya. Karena itu saya akan luncurkan program syariah melalui siapa? Bapak Ibu sekalian. Saya minta tolong. Buat dulu contoh. Setelah buat contoh, buat konsep. Tenaga kerja mereka. Tanah mereka. Pupuk, bibit, pasar. Bapak Ibu. Nanti hasilnya dibagi 2. Kenapa kok cara ini yang harus kita luncurkan? Yang pertama. Sejelek-jelek tanam jagung, sejelek-jelek tanam padi, pasti panen tidak? Pasti panen. Kalau yang menjadi masalah seperti Bapak tadi, banyak petani yang tidak panen Bapak Ibu. Kenapa mau nyemprot, disemprot apa juga tidak tahu. Kalau dikasih tahu dibeli obat, tidak punya uang untuk beli obat. Lah kalau Bapak Ibu nanti sudah punya tabungan, tabungannya kan tidak perlu uang kan? Tabungannya pupuk, zat PT, insek, fungi, benih, itu tabungan. Saya minta tolong bantu mereka. Seandainya Pak jelek hasilnya, tetap panen kan? Dan mereka tetap dapat uang. Lah petani hari ini sudah keluar biaya, tidak dapat uang. Ini yang kasihan. Ayo, dari kita. Ini kepedulian kita untuk bangsa ini. Bantu mereka. Ini apalagi yang dari militer ya, tolong ya. Dari Babinsa, dari semua. Kasih contoh rakyatnya. Karena negara juga punya program ketahanan pangan. Ini yang harus kita push. Saya juga nge-push kepala desa Bapak Ibu. Kepala desa itu punya anggaran 20%. Saya berharap buat program seperti ini. Supaya apa? Produksi bisa terjadi. Nanti kalau pasar Bapak Ibu nanti hubungi ke kita akan linkkan ke pabrik. Kita punya teman banyak pabrik lah untuk pabrik-pabrik pakan. Tapi harga tetap harga pasar. Nah kalau pupuknya sendiri, benihnya sendiri, tenaga kerja ada, insya Allah harga akan terkontrol. Ya Pak Andri ya, itu Pak Endro ya, aman lah inflasi, tidak akan naik Pak. Sudah nyoba bibit lokal tapi iya, Banyuwangi. Boleh. Nggak tahu jadinya baru 1 bulan. Baik. Mungkin sampai tahu daerah kecamatan Kalijodo masih banyak. Oke. Kapan-kapan rumah saya ya Kalipuros itu Pak. Iya. Tongkol merah, oke. Kena bule, oke. Baik, oke. Di YouTube saya sebenarnya sudah ada Pak, cara ngatasi jagung terkena bule. Jadi ketika tanam pertama, ketika lubang tanam, ini kita beri abu dan garam. Jadi tutupnya itu abu dan garam. Baru ditambah dengan pupuk orti.
Kalau kita tidak tambah abu dan garam, berarti kita tidak akan bisa menjaga supaya dia tidak kena bule. Terus yang kedua, kalau sudah kena bule, berarti jagungnya sudah jagung bukan lokal lagi, tapi jagung campuran. Nah, saya kasih trik Bapak Ibu, cari jagung lokal itu di mana? Di daerah gunung yang tanamannya sayur. Jadi di daerah gunung yang tanamnya sayur. Biasanya kalau daerah gunung yang tanamnya sayur itu jagungnya jagung pulut. Tahu jagung pulut? Ini dari timur ada enggak? Dari timur, Indonesia Timur ini. Indonesia Timur dari Flores ya. Flores masih ada enggak jagung pulut di sana? Masih ada. Warna putih. Saya minta tolong kembangkan. Nanti Bapak Ibu ini minta nomor teleponnya. Nanti beli dari sana. Murah kan Pak ya? 45.000 lah. Kalau beli untuk benih jangan beli pipil. Beli masih tongkol. Terus yang kedua, paling kan cuma mahal di ongkos saja, kan cuma sekali aja. Beli 1 kilo aja kan enggak masalah, atau ikhlas kehilangan 50.000 gitu kan ikhlas aja. Percayalah Bapak Ibu, pernah beli di supermarket jagung ketan, jagung pulut? Mahal atau murah? Mahal sekali Pak kalau di supermarket Pak. 30.000 1 kilo. 1 biji bisa 5.000, 10.000. Saya bilang, jagungnya siapa itu? Itu jagung lokal kita yang dikembangkan di luar negeri, dijual lagi ke kita. Parah atau tidak? Ayo berubah. Indonesia ini jagungnya luar biasa Bapak Ibu. Jagung ketan ini, jagung pulut ini tingginya tinggi Pak. Betul ya Pak ya? Jeleknya umurnya panjang. Umurnya bisa 4 bulan lebih. Kenapa saya senang dengan jagung Madura? Ini saya kasih rahasianya. Jagung Madura itu umurnya cuma 2 bulan. Jadi kalau seandainya masa musim hujan kita ini cuma 3 bulan, 4 bulan, kita bisa panen 2 kali. Kalau ditambah drip irigasi Bapak Ibu, setahun bisa panen 6 kali. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen jadi miliarder dari jagung modal 1 kilo, cuma butuh setahun. Paham maksud saya di sini? Seandainya Pak, lah ini biayanya dari mana? Bermitra. Seandainya bagi hasil dapat 10.000 ton, kita dapat 5.000 ton. 5.000 ton itu ngeri loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? 5.000 ton kalau dikalikan harga 4.000 saja loh, sudah berapa uangnya? Saya minta tolong, buat pupuk dulu, praktekkan, kerjakan dari yang paling kecil. Jangan lagi masa tanam, saya suruh tanam 1 biji kan tidak mungkin kan? 1 kilo kan sudah paling kecil kan? Buktikan. Kalau ini sudah terbukti nanti bisa sampai ke drip irigasi, setahun bisa 6 kali, ini loh hasilnya. Indonesia swasembada. Pasti kendala terakhir cuma satu, Pak, kalau harga murah, jual semurah-murahnya biar sekalian perang. Nah, itu kuncinya. Kalau kita buat pakan sendiri, itulah integrasi. Daripada saya cuma jual jagung harga 4.000, lebih baik saya jual ayam harga 30.000. Itulah integrasi. Ini bersyukur Presiden kita bukan Pak Harto, Bapak Ibu. Kalau kena zamannya Pak Harto ini disebut monopoli. Paham maksud saya? Zaman dulu peraturan yang paling menakutkan kata monopoli. Sehingga apa? Petani itu dibuat terkodak. Petani belum pernah berpikir tentang terintegrasi. Karena kata terintegrasi itu kata monopoli.
Supaya ini tidak jadi monopoli, berarti kita perlu namanya komunitas atau kelompok. Jarak tanam ini Pak, oh sebentar saya gambar lagi ya, ini 1 meter Pak, ini 15 cm Pak. Ini ke sini 15 cm Pak. Bukan, ini 15, kesininya 15. Jadi siksak untuk walang. Iya. Iya. Minta SOP Pak. Minta SOP nanti. Jadi sepele Bapak Ibu. Jagung kalau cuma jarak 1 meter, perlu dicangkul semua enggak? Saya tanya, jagung kan cuma butuh 1 meter ini aja. Ya yang lubang aja udah dilubangi. Tahu dikowak enggak bahasa, kalau Jawa dikowak, kalau luar negeri apa namanya? Dicangkul, dilubangi ya. Jadi caranya begini, buat parit. Sudah, anggap aja parit selebar cangkul, betul kan? Tanamnya di dalam parit. Nanti umur 30 hari ini kan perlu dibubun. Tanah yang dibuang ini dikembalikan lagi. Nanti kalau sudah pinter lagi Bapak Ibu, begitu tanaman ini sudah usia 35 hari, kan mau panen usia 60 hari nih, berarti kan 25 hari mau panen. Tengah ini buat tanami lagi. Setelah tanami lagi ini panen, ini sudah besar. Jadi tidak habis-habis. Tapi tidak saya ajarkan biar tidak tambah pusing. Gini. Ini kan kita dalam rangka kemodernisasi. Betul ya? Kenapa kita harus buat selokan? Air itu Bapak Ibu tidak boleh ke atas. Air itu hanya diselokan saja. Tujuannya apa? Kalau ada air di atas, gulmanya pasti banyak. Kalau musim penghujan, gulmanya diapakan? Ya dicangkul. Dicangkul dipakai bubun ini. Nanti setelah 1 bulan kan dibubun ini tanaman. Sambil pemupukan kedua. Mudah atau susah kira-kira? Kenapa saya senang jagung lokal? Biarpun buahnya sebesar jempol kaki Bapak Ibu, itu lebih dari 100. Jadi logika yang kita butuhkan adalah 1 biji jadi berapa, cuman itu aja. Jadi mulai besok kalau ketemu jagung mulai nganggur-nganggur dihitung gitu ya. Pengangguran. Ayo mari. Ada Mas, nanti minta SOP aja. Ayo, enggak apa-apa lah, enggak semua tak ajari di sini. Lihat cari SOP ya. Itu hal teknis nanti. Oke, mari. Gimana Pak? Sorry Pak. Oke. Seandainya ini tanah nih Bapak Ibu. Tahu caranya buat parit? Cari di tempat rata ya, yang ratanya. Buat parit, selebar 1 cangkul. Anggaplah sekitar 15-20 cm, betul ya? Jarak tanam kita terlebar kan 15 nih. Kenapa kita harus tanam di dalam parit? Yang pertama, irit air. Jadi kalau nyiram ya cuman air dialirkan di selokan aja, selewat gitu aja selesai. Gimana? Oh enggak Pak, enggak. Kalau terendam ya mati Pak. Nah, kalau nyiram ini terus ini buat saluran tersier ya, pembuangan untuk air kelebihan. Nah, nanti setelah umur 30 hari ini dibubun. Tanah yang dibuang tadi dikembalikan lagi ke dalamnya untuk nimbun pohonnya. Jagung itu tahu akarnya naik atau turun tuh Bapak Ibu? Naik. Akar itu tidak boleh di atas. Akar itu harus di bawah.
Supaya dia di bawah dia harus dibubun. Ketika dia dibubun tanamannya pasti subur. Kalau jagung akarnya naik pasti tidak subur. Betul, ini timbun lagi. Mudah atau tidak kira-kira? Tenang Bapak Ibu, kedalaman parit kalau bisa minimal 10-15 cm. Jadi tidak perlu ditraktor, tidak perlu dicangkul semua. Cuman satu lubang ini aja dicangkul. Lah besok kalau seandainya punya uang beli yang traktor yang kecil buat, nah iya betul. Nah sudah selesai. Ada lagi yang mau bertanya gimana Pak? Kalau untuk jagung Madura 2 bulan. Tapi kalau jagung ketan, jagung pulut, itu umurnya bisa 4 bulan lebih sedikit Pak. Kadang sampai 5 bulan. Tapi minta maaf, ada kelebihan, ada kekurangan Bapak Ibu. Kalau jagung Madura untuk pakan sapi, kurang. 1 kilo bisa 10 batang. Karena pohonnya tidak sampai sebesar jempol tangan. Tetapi kalau jagung pulut, tadi yang saya bilang, jagung putih, jagung ketan itu, tingginya bisa 4 meter. Batangnya bisa sebesar tangan ini. Nah, buahnya bisa 5. Buahnya bisa 5. Walaupun saya harus katakan jujur, 5 ini tidak berbuah sempurna semuanya. Tetapi kalau kita motivasinya adalah untuk ternak, yang satu dipanen untuk bagus, yang lainnya dikasihkan ke sapi, kan sudah bahagia sapinya. Paham di sini? Jeleknya jagung pulut tadi 4 bulan, kadang lebih. Semakin tinggi daerah semakin lama. Jadi kelihatannya Bapak yang tanam jagung 3 meter kelihatannya jagung lokal yang pulut Pak. Tingginya 3 meter terus bercabang lagi kadang-kadang. Ada cabangnya enggak Pak? Belum cabang, nanti biasanya cabang juga. Nah begini Bapak Ibu, kita ada komunitas. Bapak Ibu ini kan dalam satu komunitas besar. Ini kelebihannya, ketika ada teman-teman yang dari pedalaman. Di sana adalah sumber plasma Nutah Indonesia yang asli. Jadi justru ketika kita banyak teman, kayak gini pelatihan ini kan Indonesia. Dari mana-mana ada, nanti saling bertukar. Kita saling menguatkan di sini. Jadi yang benih, ya produksi benih gitu, benih lokal. Nanti tinggal bagi begitu. Kemarin yang dari Sulawesi itu yang benih jagung yang ungu, itu kan juga mahal juga. Ada ya di Kendari sana, ini Kendari banyak ini jagung ungu. Nah, tolong jangan dikawinkan, biar dia jadi bibit murni. Lah nanti di Lampung itu terkenal singkongnya. Ya singkong Lampung yang dikembangkan kemana-mana. Kalau di Kalimantan punya Borneo, lah Borneo yang dikembangkan. Jadi kenapa semua itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah tadi yang singkong kemarin, singkong enak mana ya? Dari mana singkong enak kemarin? Dari dari Serang ya. Nah, lah singkong enak, lah itu dikembangkan. Karena apa Bapak Ibu? Tidak ada ceritanya. Tanaman itu, Pak, kalau ada orang tanya kan begini ketika bisnis. Pak, bisnis apa yang paling menguntungkan? Betul enggak? Tanam apa yang paling menguntungkan? Kalau Bapak Ibu dengar pemaparan saya seperti ini, ada enggak tanaman yang paling menguntungkan? Atau semua menguntungkan? Semua. Nah, tinggal dicari satu. Apa yang paling sesuai dengan daerah kita. Karena itu jangan mengada-ada. Jadi kalau prinsip di dalam pertanian, cari tanaman itu apa yang pasti berhasil yang kita bisa kerjakan. Enggak usah sekolah. Gitu. Terus yang kedua, apa yang paling cocok yang bisa kita kerjakan untuk daerah kita. Cuman itu aja. Tanamannya apapun bebas. Sudah saya kasih contoh, jagung yang paling murah, jagung Madura. Saya minta maaf, ini loh sudah paling kritis. Untuk siapa kita anjurkan itu tanam jagung Madura? Tanah yang isinya batu, tanah yang isinya pasir, tanah yang sudah tidak bisa ditanami itu loh.
dia bisa hidup. Dan apakah bisa jadi miliarder kalau ditambah dengan drip irigasi? Ternyata hanya butuh waktu setahun. Kan lebih cepat ini daripada ayam 10. Paham di sini kira-kira? Jadi jangan lagi bertanya, Pak tanaman apa yang bisa? Seperti itu Pak, pinang ya Mas ya. Jangan ragu-ragu, hari ini punya pinang, itu cuma waktu saja. Kalau yang lain putus asa, alhamdulillah gitu loh. Semakin berkurang rivalnya. Jangan putus. Sudah dijus tadi? Dicoba rasanya? Enak enggak? Seger, sepet, pahit, enak gitu? Enak, dingin? Itu obat luar biasa. Nah ini sekarang kalau untuk bapak-bapak. Tahu pinang? Pinang itu seperti kalau minta maaf ya agak kasar ya kata-kata seperti buah sakar. Berarti kalau untuk bapak-bapak manfaatnya apa dong pinang? Untuk bukan kuat Pak, untuk memperkuat prostat. Pinang muda. Kalau pinang tua jangan. Itu untuk bikin pasta gigi. Kalau enggak gitu, kalau pinang, siapa yang paling butuh pinang? NTT, sirih dan pinang. Bali juga ya. NTT Pak pinang 3 itu 10.000 Mas. Pinang 3 biji. Pinang sama sirih, ya itu sudah dimakan sirih pinang. Soalnya kalau kita ke sana, pasti dikasih sirih dan pinang. Kan budaya sana Pak, Sumba, Rote, Soe, sirih pinang. Jadi jangan takut, percaya saya. Betul diminum sudah? Yang lain-lain coba dikasih-kasih sedikit-sedikit gitu. Sudah nyoba? Rasanya enak, masih bisa masuk enggak? Masih bisa masuk. Ini di Malaysia tren. Ini terlalu banyak, terlalu kental aja tadi. Nah, prostat itu begini Bapak Ibu, ini saya bicara lagi tentang kesehatan sedikit. Tahu prostat ya, fungsinya apa tuh prostat Bapak Ibu? Prostat itu kalau bagi laki-laki, laki-laki itu tidak bisa ereksi kalau prostatnya bermasalah. Nah, terus yang kedua, kelenjar prostat itu juga mempengaruhi di kesuburan. Dan yang paling penting lagi, kalau prostatnya bermasalah Bapak Ibu, kencingnya susah. Ada di sini kalau mau kencing mikir dulu? Kalau orang kena prostat, mau kencing itu diam dulu, baru keluar. Setelah keluar, netes. Tidak tuntas. Bagi yang mau sholat ini masalah luar biasa. Ambil wudhu bisa berkali-kali. Betul tidak kira-kira? Lah sudah kencing, sudah dibilas, jalan lagi netes lagi. Nah, kalau netesnya tidak kena sarung. Kalau kena sarung. Nah, supaya tidak terkena prostat, konsumsilah jus pinang muda. Terus yang paling penting lagi, makanlah singkong sama tomat. Singkong. Tidak harus singkong muda. Kalau untuk prostat semua singkong boleh. Digoreng, dikukus, direbus boleh. Sama tomat. Tahu tomat? Kalau boleh tomatnya tomat mawar. Tahu tomat mawar? Tahu ya. Nanti Bapak cari tomat yang kita kembangkan di sini rata-rata tomat mawar biasanya. Tomatnya tidak bisa besar Pak. Tomatnya kecil. Lah itu adalah tomat yang mengandung antioksidan tertinggi. Kita nanti akan perangi kanker Bapak Ibu dengan 3 makanan utama. Tomat, singkong, dan kelor. Jadi tomat ini kita pakai untuk mengatasi kanker. Dibuat sambal boleh, dimasak boleh, dimakan mentah boleh. Paling enak buat sambal, terus habis gitu singkongnya dipakai makan. Usahakan sehari 1 potong kecil aja. Jadi kalau untuk bapak-bapak yang usia sudah di atas 40-50 tahun,
Yang kalau kencing pertama kadang-kadang susah, lah itu sudah prostatnya bermasalah. Jangan sampai sakit prostat, karena itu menyakitkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk pakan jagung sudah clear? Oke, mari Pak. Biar tuntas sekali. Proses tadi kan jagung, bagaimana jagung itu bisa berkembang, yang direndam sebelum dikasih makan. Oke. Sekarang di Baik. Jadi begini, semua benih, semua biji ketika direndam dalam air, tidak boleh terlalu lama juga. Cukup direndam 3 jam lah maksimal. Setelah 3 jam tinggal ditutup aja, airnya dibuang, ditutup. 5 jam berikutnya dia sudah pasti nyambah. Berkembangnya 3 jam sudah berkembang Pak. Setelah 3 jam ditutup dia akan bercambah. Lah sudah, ketika sudah bercambah itu baru diproses. Itu kalau bisa jangan sampai muncul tunas Pak. Baru pecah putih kecil itu. Nah ketika sudah muncul putih kecil itu baru digiling. Nah bedanya nanti di sini. Ketika itu digiling jagungnya sudah empuk. Betul atau tidak? Ginilah yang paling gampang. Kalau makan tauge dari jagung kan belum ada. Kalau tauge dari kedelai kacang hijau kan sudah sering. Kacang hijau kalau kita makan langsung gimana rasanya Bapak Ibu? Keras sekali, giginya bisa patah, betul ya? Tapi ketika sudah disimpan kena air dan dia berkembang jadi tauge, keras atau empuk? Sudah, itu konsepnya. Ketika dia dalam kondisi lembut, ditambah diproses fermentasi, maka yang terjadi penyerapan makanan oleh ternak kita akan sangat cepat. Tapi kalau seandainya ini dilakukan terus-menerus pasti bagus. Nah, terus yang ketiga, seandainya Pak saya tidak mau pakai itu, cuma direbus saja, boleh. Kalau direbus ada kelebihannya lagi. Kalau direbus semuanya sudah masak, bakterinya terkontrol, cuman itu aja. Ada jeleknya, bakteri baik juga banyak yang mati. Itu jeleknya. Terus paling enak bagaimana? Direbus dulu baru difermentasi. Kalau sudah direbus dulu difermentasi, ketika kita fermentasi jadinya tape. Baik, sekarang saya tanya lagi. Oke, saya lanjutkan di sini, saya dalamkan lagi. Pernah makan tape? Tape sama tape sama ketan yang sudah nasi ketan beda enggak? Kalau nasi ketan rasanya apa? Tidak ada rasanya. Betul ya? Tapi kalau sudah jadi tape rasanya apa? Kalau ada enggak orang yang bilang begini, jangan terlalu banyak makan tape, nanti gemuk. Betul enggak? Bikin gemuk enggak kira-kira? Betul. Lah ternak kita kepingin gemuk atau kepingin kurus? Nah, fermentasi itu adalah supaya ternak kita makannya sedikit tapi jadi gemuk. Kenapa kok membuat gemuk? Karena rasanya manis. Oke, clear? Ya, mari Ibu. Gini. Saya ulangi lagi. Ibu pilih yang mana? Tapi minta tolong jangan bingung ya Bapak Ibu ya. Saya cerita kalau sudah terlanjur lengkap kadang-kadang orang tambah bingung gitu loh. Ini dalam rangka kemodern soalnya, saya harus jelaskan gini, semua itu ada tahapan. Kalau Bapak Ibu saya ngajar pun sesuai dengan kapasitas. Jadi kalau saya lihat audiennya itu mampu sampai dalam, saya tambahi terus sampai dalam. Kalau belum mampu sampai dalam, nanti yang diingat itu terakhir. Yang awal ini lupa semua. Akhirnya terakhir dipraktekkan gagal total. Padahal semua itu kan tidak bisa bim salah bim, tahu maksud saya ya. Ibu, saya pelan. Ibu kepingin direbus atau kepingin dikembangkan, dibuat seperti embrio. Ternak apa dulu? Ternak ayam. Ayamnya kepingin bertelur banyak atau tidak? Nah, oke. Ayam kepingin telur banyak. Banyak orang bilang, Pak, pakan saya tidak bisa ayamnya bertelur. Kalau ayam pengen telur banyak, pengen berkembang, butuh vitamin E tidak? Vitamin E itu dari mana?
dari embrio sebenarnya, bukan cambah bahasanya, embrio. Nah, jagung ini, tahu jagung Bu ya? Kalau Ibu rendam, Ibu biarkan 3 hari, jadi tauge enggak? Nah, jangan sampai jadi tauge. Begitu dia sudah mengembang dan dia pecah, itu digiling jadi pakan. Itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Tetapi ada jeleknya. Ibu pernah makan tauge mentah? Kembung tidak perutnya. Kalau tidak tahan, perut kita bisa kembung sebagian. Tapi kalau tahan, seneng juga. Nah, supaya ini jauh lebih bisa dicerna, Ibu bisa masak. Masaknya pun tidak harus direbus sampai lama. Air mendidih, pakai serok, masukkan entas. Masukkan 1 menit aja. Sehingga apa? Makanannya ini sudah betul-betul jadi matang. Lah, seandainya sudah matang, ini diberikan langsung boleh? Boleh. Tapi seandainya Pak saya kepingin ayam saya lebih cepat gemuknya. Dari matang tadi dimasukkan dulu fermentasi. Seperti kemarin di belakang. Gimana? Pakai fermentasi bukan silase. Silase itu enggak begitu. Fermentasi. Biar enggak salah ngomong juga. Nanti saya di YouTube diprotes orang kalau saya salah ngomong. Difermentasi. Difermentasi itu dibuat tape. Oke ya. Tujuannya apa? Kalau tidak dibuat tape, nasi itu kan tidak ada rasanya. Tapi kalau dikasih proses fermentasi, dijadikan tape, nasinya berubah jadi manis. Yang membuat orang gemuk itu 3 Bapak Ibu. Nomor 1 lemak, nomor 2 gula, nomor 3 garam. Jadi kalau kepengen kurus, hindari 3 ini. Kalau kepengen gemuk, makan 3 ini. Kalau ternak kan tidak perlu diet. Ternak kan butuh gemuk. Yang paling membuat gemuk, gula. Jadi caranya bagaimana? Beri makanan yang manis. Nah, ketika sudah difermentasi, semua makanan berubah jadi manis. Dan itu saya jamin ternaknya cepat gemuk. Kalau nggak pakai direbus langsung difermen, nggak masalah tak cobain? Bisa juga, tapi penyerapannya tidak akan sempurna. Kalau Bapak lihat di pakan yang difermentasi, jagung difermentasi tetap berupa jagung. Tetapi kalau jagung sudah dimasak dulu baru difermentasi, sudah jadi tape. Beda Pak ya. Oke. Bagaimana hubungannya dengan makanan pasta itu Pak? Nah, makanan pasta sekarang. Begini, kalau ini kan bentuknya masih mamel. Lah supaya jadi pasta, ketika fermentasi keluar airnya tidak. Kalau di Bali namanya apa itu? Air tape. Lah air tapenya dicampurkan lagi. Difermentasi. Jadinya apa? Jadinya kayak bubur. Lah ternak nanti makan dan minum cukup dari itu. Jadi nanti tempat makan dan tempat minum cuma 1. Setelah makan dikasih air minum gitu aja. Supaya efektif. Sehingga biaya tenaga kerja bisa ditekan. Terus yang kedua, air yang bekasnya, tempat pakan yang bekasnya itu terus diisi air. Di situ mikroba tetap hidup. Sehingga kita tidak buang sama sekali mikroba-mikroba baik. Oke, bisa dipahami di sana? Gimana? Pasti agak sedikit mabuk. Ada alkoholnya sedikit pasti. Tapi enggak apa-apa. Sekarang saya naik lagi levelnya. Kalau kepengen jual daging ayam, kepengen ayam yang empuk atau yang keras? Empuk. Pernah tahu sapi yang paling Jepang, sapi yang paling mahal? Wagyu. Wagyu itu bisa jadi sapi kayak gemuk kayak gitu, minumnya setiap hari sake. Sake itu kalau di sini ya paling gampang anggap aja air ketan lah, air tape lah. Betul ya? Nah, sapinya minumnya air tape. Sapinya fle terus ini. Enggak lah, enggak lah. Sapinya bahagia. Sapinya rileks.
Terus yang kedua ditambah lagi dengan dipukul, dipijet di daerah tertentu supaya dagingnya memar. Dipijet itu untuk merelaksasi dan yang kedua dagingnya menjadi melar sehingga peredaran darahnya lancar. Gara-gara perlakuan ini Bapak Ibu, kalau sapi di tempat kita di Indonesia harga paling mahal cuma 140.000 dagingnya, betul kan? Kalau sapi Wagyu dagingnya 1 kilo bisa 4 juta. Lah, nanti ayamnya Bapak Ibu, bebeknya Bapak Ibu, kambingnya Bapak Ibu, kualitasnya dagingnya number one. Tolong, ketika sudah jadi seperti itu, pertama memang harga pasar. Betul kan? Karena orang diceritai kayak apa kan enggak ngerti kan? Tetapi ketika orang sudah, saya seneng dagingnya, enak, empuk, gurih, manis. Nah, besok kalau beli lagi, enggak ada stoknya. Betul atau tidak? Nah, saya titip ya. Wah, ini harganya naik sedikit ya. Betul atau tidak? Nanti sampai ketemu level harga berapapun kalau sudah gitu terpaksa jadi kaya atau tidak? Mudah? Bahagia? Jangan ke susu pulang, nanti sore saja praktek dulu. Oke Bapak Ibu, silakan praktek. Sebentar, jam berapa tuh ini? Jam 12 ya? 11. Terus obat yang kemarin Pak yang diajarkan ada temulawak, ada kunyit, ada jahe itu masukkan di dalamnya pakan. Bapak Ibu begini, majukan itu takutnya hujan ya. Mana Pak KB tadi ya? Praktek dulu aja, setelah praktek baru makan, terus kita diskusi lagi. Boleh Pak? Iya, gimana Pak?